Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak. Oke, baik Bu Aris. Apa kabar malam hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik-baik. Hari ini kita akan melanjutkan topik yang kemarin Bu ya, yang minggu kemarin kita fokus ke manajemen sumber daya manusianya. Hari ini kita akan bahas masalah manajemen alat dan bahan, begitu Bu Aris ya? Oke, baik. Ini hari ini sibuk sekali Bu di sekolah? Sibuk sekali tidak, cuma mendadak ada kemarin ya pemberitahuan kami ketempatan seleksi cerdas cermat untuk tingkat Jawa Timur. Jadi untuk yang Kota Malang itu tempatnya di sekolah kami. Jadi mendadak itu yang adik-adik AM besok itu off. Ini tadi sudah koordinasi. Jadi mendapat tugas mengawasi cerdas cermat, termasuk penjuriannya gitu. Oke. Baik. Ini sepertinya sudah hadir 66 mahasiswa lebih kayaknya Bu ya, kan ada yang satu layar bisa lebih dari satu orang. Baik, langsung saya serahkan pada Bu Aris saja Bu ya. Nanti monggo diatur acaranya, saya ngikuti. Monggo. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali. Jadi ketemunya malam Jumat. Kebetulan malam Jumat Legi gitu ya. Banyak orang yang nggak jualan kalau malam Jumat Legi gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi sebenarnya saya tidak berkeberatan untuk hadir di kampus Pak Husaini kalau hari Kamis, tapi ya itu masalahnya kebetulan memang sudah ada adik-adik AM gitu. Udah saya uji coba beberapa kali untuk membantu asistensi di kelas, termasuk menjelaskan materi, membantu menganalisis kondisi kelas gitu. Jadi kalau ada kesempatan ketemu offline sebenarnya nggak apa-apa, tapi mungkin jadinya nggak ini ya, karena lebih banyak kondisi ini. Oke, kondisinya harusnya real gitu. Saya mohon izin share screen. Bentar. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Sebentar. Baik, saya akan berbagi sedikit. Jadi agak dadakan tadi Pak Husaini, saya juga membuatnya agak dadakan gitu. Mohon maaf kalau misalnya kurang berkenan. Baik, saya memberi judul materi untuk malam ini adalah tata ruang dan barang di laboratorium. Jadi kalau saya sedikit searching tadi dan bertanya ke guru bahasa Indonesia gitu, kalau bedanya tata kelola ruang dengan tata ruang apa? Kalau tata kelola itu lebih ke perencanaan. Kalau tata ruang dan barang itu lebih ke pelaksanaan yang sudah ada gitu ya. Materi ini saya sajikan untuk kegiatan praktisi mengajar di Universitas Negeri Malang, khususnya untuk jurusan pendidikan fisika di mata kuliah manajemen sekolah dan laboratorium. Kemudian apakah tata ruang laboratorium itu, jadi saya fokusnya di tata ruang laboratorium. Sebenarnya untuk untuk tata ruang sekolah sendiri, sebenarnya ada layoutnya sendiri. Sekolah yang ideal itu sekolah yang pengelolaannya ada kepala sekolah yang definitif, yang memang kepala sekolahnya ada dan memang kepala sekolah tersebut, bukan sebagai pejabat. Kemudian untuk sekolah yang memiliki kelas lebih dari 5, itu
ada 4 untuk tingkat SMA dan SMK itu memiliki 4 wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah bidang humas, hubungan masyarakat, wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan pembelajaran, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Untuk menangani masalah infrastruktur di sekolah, yang menangani adalah wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Termasuk yang dikelola adalah laboratorium. Kemudian kalau kesiswaan tentang kegiatan siswa dan siswa itu sendiri, hubungannya termasuk dalam disiplin, penegakan disiplin, kemudian kegiatan-kegiatan di sekolah yang berkolaborasi dan bekerja sama dengan wakakurikulum. Jadi kalau kesiswaan itu lebih ke tindak yang di luar, yang kedisiplinan, dan kegiatan ekstrakurikuler yang di luar pembelajaran di kelas yang berkaitan dengan mata pelajaran. Kalau bidang pembelajaran dalam keilmuan ditangani oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Untuk bidang hubungan masyarakat itu humasnya untuk ke dalam dan keluar. Jadi selain kalau nanti adik-adik terlibat di sekolah, memang selain tugas utama kita guru dalam bidang pendidikan dan pengajaran, kita pasti akan ada tugas tambahan. Tugas tambahannya, paling tidak tugas tambahannya itu biasanya berkenaan dengan 1 di antara 4 hal tadi. Jadi kalau staf humas apa yang dilakukan? Staf humas misalnya gitu yang dilakukan termasuk publikasi. Publikasi menangani web, menangani Instagram itu di bawah kehumasan. Kemudian menangani kerumah tanggaan yang hubungannya hubungan internal guru, karyawan, dan anak-anak di sekolah, termasuk informasi dari cabang dinas, dari dinas, itu lewatnya di Wakahumas gitu ya. Kalau di bidang kesiswaan yang ditangani ekstrakurikuler, kokurikuler, kemudian kegiatan hari besar nasional dan keagamaan, kemudian lomba-lomba yang berkaitan dengan ekstrakurikuler, misalnya DBL seperti itu ya. Yang basket, misalnya basket, voli, kemudian paduan suara, seni, jadi semua hal itu kesiswaan. Kalau untuk kurikulum biasanya lomba yang ditangani hubungannya dengan mata pelajaran, OSN misalnya Olimpiade. Seperti itu, termasuk pembelajaran tambahan. Belajar tambahan yang menangani adalah kurikulum. Kalau sarana dan prasarana yang dibidangi adalah bagian penyediaan sarana, kemudian infrastruktur yang menunjang pembelajaran. Misalnya ruang kelas, pembagian ruang kelas, kemudian kelengkapan ruang kelas, laboratorium, kamar mandi, dapur, dan UKS dan beberapa ruang yang lain. Itu ya, karena kita fokusnya ke manajemen laboratorium, maka untuk saya kedua sudah ganti slide ya. Itu jadi tata ruang laboratorium. Dalam satu laboratorium yang ideal, gitu, yang ideal sama dengan kalau kita menjelaskan fluida yang ideal, gerak lurus yang ideal gitu ya. Maka ada tata ruang laboratorium yang ideal. Yang ideal ini yang memang ada ada ketentuannya dari kalau kita membangun laboratorium itu ada ketentuannya tersendiri bagaimana membangun laboratorium yang ideal untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran. Tata ruang laboratorium yang ideal, yang pertama, laboratorium itu harus memiliki ruang utama lab. Ruang utama lab ini adalah ruang yang akan digunakan para siswa, peserta didik kita untuk melakukan percobaan, melakukan praktikum. Gitu. Jadi ruang utama lab. Kapasitasnya kalau di sekolah kami kurang lebih 40.
gitu ya. Tapi kalau benar-benar diisi 40 ya memang crowded sekali begitu ya. Jadi ramai sekali. Kemudian ada ruang persiapan. Ruang persiapan ini fungsinya bagi laboran dan guru untuk menyiapkan peralatan dan bahan yang akan digunakan dalam proses praktikum. Kemudian ada ruang penyimpanan termasuk di dalamnya boleh dikatakan gudang gitu ya. Ruang penyimpanan ini tidak harus selalu dalam bentuk ruang, begitu yang saya pahami, ruang atau kalau di rumah kita menyebutnya kamar atau ruangan tertentu, tapi bisa berupa lemari. Ya, lemari, kemudian etalase dan bentuk-bentuk lain yang bisa kita gunakan untuk menyimpan barang. Kemudian ada ruang guru ini yang dimaksudkan adalah ruang guru di dalam laboratorium. Jadi untuk administrasi, untuk istirahat guru gitu ya, itu ada ruang gurunya. Kemudian harus tersedia ventilasi dan pencahayaan. Jadi ventilasinya cukup, jadi udara berganti untuk ruang lab, terutama lab yang menggunakan bahan kimia, ya memang mungkin ada beberapa bahan kimia yang tidak bisa nanti bentuknya lain, ya tidak bisa kena udara langsung, nanti akan ada ruang penyimpanan khusus. Jadi untuk ruang utama laboratorium itu ventilasi dan pencahayaannya harus cukup. Kemudian tersedia listrik dan air bersih. Kurang lebih itu. Kemudian apakah sudah ganti? Mohon maaf Bu, slide-nya itu belum pindah Bu. Belum pindah ya, sebentar. Makanya saya tanya apakah sudah pindah. Yang di adik-adik yang masih terlihat apa? Iya, sekarang sudah pindah Bu. Oke. Oh, kayaknya kalau di slideshow nggak bisa pindah ini ya. Iya. Ya. Jadi saya nggak dalam bentuk slideshow ya. Ini dari kemarin problemnya kalau di slideshow tidak bisa pindah. Oke, penataan barang di laboratorium. Jadi malam ini kita fokus ke tata ruangnya dan penataan barangnya. Bagaimana kita menata barang di laboratorium? Yang pertama kita tata berdasarkan jenis bahan. Bahan kimia kita tata bersama bahan kimia yang kiranya bisa kita letakkan. Jadi kalau bahan kimia memang harus ditata khusus gitu ya, dan tidak bisa dicampur dengan bahan yang lain. Kemudian itu pun kita harus memperhatikan bahan kimia yang perlakuan khusus, misalnya harus pakai lemari pendingin, jadi harus tersedia dalam lab kimia. Kemudian bahan yang dari kaca, dari keramik, dari plastik, jadi kita sendirikan gitu. Kalau di lab fisika kami mengklasifikasikan berdasarkan jenis alatnya. Misalnya alat ukur itu meliputi penggaris, kemudian jangka sorong, mikrometer, kemudian neraca pegas, kemudian neraca 3 lengan dan neraca ada 1 neraca digital, itu kami jadikan satu ruang penyimpanan gitu. Kemudian yang berhubungan dengan kelistrikan, misalnya kumparan itu kami jadikan 1, kemudian ampermeter, voltmeter, AVO, jadi pengukuran kelistrikan juga kita jadikan 1. Jadi berdasarkan jenis itu bisa berdasarkan jenis praktikumnya kalau di fisika seperti itu, atau kalau di kimia mungkin berdasarkan jenis bahan yang tidak memerlukan perlakuan khusus dan bahan yang memerlukan perlakuan khusus itu. Kemudian kalau kaca, sama kalau yang bahan kaca, baik di lab kimia atau di fisika, kalau di kami, kaca kami letakkan di tempat yang berbeda, meskipun di tempat tersendiri, gitu, meskipun tidak dalam konteks praktikum yang sama. Gitu. Kemudian bisa dikelompokkan juga yang kedua berdasarkan ukuran. Jadi yang ukurannya kecil bersama yang ukurannya kecil, seperti bola lampu yang kecil-kecil itu biasanya kami letakkan bersamaan dengan kabel colokan buaya itu ya seperti itu, tapi diberi kotak sendiri-sendiri, nanti tempatnya di lemari tersendiri. Kemudian yang kecil-kecil kalau berdasarkan ukuran, misalnya beban 5 gram, 10 gram itu kan termasuk kecil.
Jadi kami ada beban-beban yang seperti itu kami tempatkan tersendiri yang ukurannya memakan tempat panjang seperti apa namanya, statif gitu ya. Jadi kami kelompokkan berdasarkan ukurannya karena statif kan tinggi gitu. Jadi penyimpanannya seperti itu, kemudian bisa juga dikelompokkan berdasarkan beratnya. Jadi ukuran atau berat sebenarnya kurang lebih sama ya, berdasarkan beratnya. Jadi kalau bahan yang berat tentunya tidak kami letakkan di bagian atas, kalau misalnya yang ringan bisa kita letakkan di etalase yang nempel ke dinding. Kalau yang terlalu berat tidak begitu. Kemudian berdasarkan kondisi. Nah, berdasarkan kondisi ini misalkan kondisinya udah pecah atau tidak, atau kalau kami bahkan kami pisahkan yang kondisinya perlu perbaikan dengan yang siap pakai. Itu juga kami tata seperti itu. Yang kelima bisa berdasarkan aksesibilitasnya. Jadi kemudahan aksesnya. Jadi kalau yang sering digunakan gitu, kita letakkan di tempat yang sangat mudah dijangkau. Jadi kalau yang agak jarang digunakan, kita meletakkannya di tempat yang lain, tempat yang agak lama nyampenya, nggak apa-apa, bukan lama nyampenya ya, agak dalam biasanya, atau lemari yang bagian bawah, itu untuk barang-barang yang jarang digunakan gitu. Kurang lebih sebenarnya seperti itu dari saya. Kemudian saya mohon izin untuk menampilkan ruang laboratorium di SMA 5, terutama ruang fisika. Jadi gedung yang di depan, maaf tadi berusaha meng-clear-kan area. Jadi ini adalah foto deretan lab, yang labnya di bagian bawah, lab yang paling kiri. Bentar, saya perbesar. Oh, maaf. Oke, jadi yang lab di belakang yang tampak apa ini namanya ring basket ini ya, itu lab kimia. Kemudian yang di tengah yang ada pohon agak pendek ini adalah lab fisika. Kemudian yang paling kanan adalah lab biologi. Jadi gedung ini kalau adik-adik nanti ada waktu, ada beberapa orang mungkin main ke SMA 5, jadi kalau masuk SMA 5 nanti untuk masuk ke ruang kelas, ke ruang TU, akan diarahkan melalui lobi, ada ruang waka dan ruang kepala sekolah. Nanti kalau masuk kemudian akan tampak lapangan. Nah, gedung pertama yang terlihat di seberang lapangan itu adalah deretan lab. Yang bagian atas ruang biologi adalah lab komputer 2. Kami memiliki 2 lab komputer. Yang pertama lab komputer 1 ada di gedung pertama yang baru masuk di lantai 2, dan lab komputer yang kedua ada di lantai 2 di gedung yang seberang lapangan ini gitu. Ini adalah lab penampakan luar gitu ya, tampak luar. Gedungnya seperti ini. Kemudian untuk lab fisika saya tadi tidak memfoto lab yang lainnya, nanti mungkin minggu depan saya fotokan lab kimia dan biologi. Ini lab fisika. Jadi yang foto sebelah kiri ini ada saya foto dari bagian depan. Bagian depan benar-benar di depan papan tulis, bagian tengah. Kemudian jadi kursi kami kalau selesai praktikum kursinya harus dinaikkan. Jadi biar bersih. Jadi kalau saya foto dari samping maka terlihat labnya bersih. Jadi kalau masuk laboratorium lab fisika bersih, keluar harus bersih seperti yang foto sebelah kanan. Gitu ya. Kemudian tampak lemari, deretan lemari yang bagian belakang ini adalah ruang penyimpanan. Salah satu ruang penyimpanan untuk alat-alat kami. Jadi kalau dikatakan lab kami ideal, cukup ideal. Kalau dikatakan ideal sekali tidak juga gitu ya. Tapi kami labnya ada 2 pintu, ada pintu belakang dan pintu depan. Pintu depan yang sebelah kanan ini pintu belakang yang di ujung itu. Dan ini meja guru atau tempat kami mengawasi anak-anak. Kemudian lab kami ada proyektornya, ada disediakan proyektor.
Kemudian yang di atas ruang penyimpanan ini, di atas etalase penyimpanan, dan di bawah ini adalah hasil karya siswa praktek tahun lalu, kelas 12. Jadi ada beberapa yang memang juga ada yang di pojok, tidak terlihat di sini, di pojok ini adalah hasil karya siswa yang baru lulus tahun kemarin ya. Itu hasil karya mereka ketika mereka masih kelas 10. Proyeknya adalah membuat panel surya, membuat panel surya sederhana. Itu ada beberapa yang tetap kami simpan di lab fisika. Kemudian berikutnya, nah ini labnya kalau tampak dari belakang. Kalau di foto dari bagian belakang lab, bagian belakang ruang utama. Jadi ini ruang utama laboratorium. Almari ini isinya adalah buku fisika dan jas lab. Jadi jas labnya kami simpan di almari, kemudian ada papan tulisnya, ada proyektornya, kemudian pintu yang tampak itu adalah pintu menuju ruang persiapan sekaligus ruang guru, sekaligus ruang administrasi. Jadi kalau dikatakan ideal ya, kami memiliki ventilasi yang cukup, saking cukupnya kalau tidak rajin dibersihkan, debunya selalu numpuk. Jadi karena ventilasi kami kanan kiri, jadi di bagian belakang lab, kalau bagian depan lab kan lapangan ya, kalau di bagian belakang lab itu ada lorong yang seberangnya adalah tembok belakang dan ruang BK itu ya, ruang BK, kemudian perpustakaan, masjid SMA 5 itu kurang lebih. Jadi udara yang keluar masuk di lab itu cukup sekali, ventilasi kami cukup, gedungnya gedung sendiri, kemudian pencahayaannya cukup. Jadi ini kebetulan tadi lampunya saya nyalakan, kalau lampunya tidak dinyalakan, lab fisika juga tidak gelap. Jadi kami terang, lab kami terang. Tanpa harus kalau siang hari tanpa menggunakan tambahan lampu, kami cukup terang. Apalagi kalau cuacanya tidak mendung. Kalau mendung perlu lampu. Kemudian berikutnya, ini contoh etalase. Isi etalasenya seperti ini yang nempel di dinding tadi. Ada ini klasifikasi, ini adalah kumparan dan jenis-jenis kumparan. Kemudian foto yang di bawah ini kalau nggak salah alat-alat untuk kelistrikan. Kemudian yang sebelah kanan ini itu ini adalah untuk kalor itu, yang untuk praktikum asas black. Maaf saya tidak foto semuanya karena lumayan banyak gitu ya. Kemudian tiap etalase dengan satu kunci kami beri label. Jadi label ini menjelaskan alat apa saja yang tersimpan dalam etalase ini. Jadi kalau misalnya menggunakan orang lain dan mereka harus mengembalikan, misalnya anak-anak kami minta merapikan dan dikembalikan dengan rapi, maka mereka tahu tempatnya di mana. Jadi yang tertata di setiap etalase ini kami tuliskan. Gitu. Kebetulan ini waktu kemarin penataan ulang dan perapian termasuk penulisan, sekitar 2 tahun lalu saya dapat bantuan mahasiswa AM juga. Jadi kami berterima kasih sekali karena memang kami nggak punya laboran. Jadi yang seperti ini kami kerjakan di sela-sela pembelajaran, di sela-sela mengajar gitu. Dan waktu sekitar 2-3 tahun lalu kami hanya bertiga, 3 dan 2 tahun lalu kami masih bertiga guru fisikanya dengan jam mengajar masing-masing lebih dari 30. Jadi agak ngos-ngosan kalau nggak ada bantuan gitu ya. Kemudian yang diletakkan di atas ini adalah hasil praktikum siswa, hasil ujian praktek siswa tahun lalu. Seperti itu. Jadi ada beberapa yang memang kami simpan, yang kami gunakan sebagai contoh. Kalau praktek tahun berikutnya, anak-anak masih tanya, kami berikan contoh berupa barangnya, dan kami berikan link YouTube-nya gitu. Kemudian
Ini adalah foto ruang persiapan, ruang penyimpanan, sekaligus ruang guru. Maaf masih berantakan sekali gitu ya. Berantakan sekali, kemarin kita baru merapikan yang luar, yang dalam belum selesai dikerjakan, tapi ini sudah cukup menumpuknya karena, ada yang belum sempat dikembalikan setelah praktikum. Jadi ini kami punya lemari penyimpanan yang di lemari dalam, yang kami simpan adalah sebagian besar yang aksesibilitasnya gampang. Kenapa justru diletakkan di dalam? Karena seperti baterai yang kami letakkan di sini sebagian besar adalah baterai, kemudian yang avometer, dan jadi kalau mempersiapkan dengan akses cepat kami tidak harus bolak-balik ke lab utama, jadi ke ruang utama untuk menyediakan ke anak-anak gitu. Jadi yang perlu dicek dengan cepat gitu ya. Jadi kami letakkan di ruang ini. Misalnya kalau avometer, kemudian lampu, kemudian baterai, kemudian power supply itu kan harus dicek sebelum praktikum, yang mana kadang waktu kami untuk menyiapkan terbatas sekali. Jadi justru diletakkannya di dalam gitu. Jadi aksesibilitas itu untuk kami yang di SMA 5 ada berdasarkan aksesibilitas adalah alat-alat yang memang perlu perhatian sebelum digunakan praktikum, sehingga harus mudah dijangkau oleh kami di ruang persiapan. Tuh, kemudian yang foto sebelah kanan yang ditutupi kardus tampak biru itu adalah teleskop. Jadi kami punya teleskop. Kemudian ini meja, ada printer, ada komputer, kami disediakan lengkap. Jadi yang bagian pojok sebelah sini sama yang ditutupkan hitam itu adalah teleskop. Kami punya 2 teleskop. Yang ditutup kardus biru itu yang baru. Yang ditutup kain hitam itu teleskop yang lama. Ini sudah agak lama kami tidak melaksanakan praktikum yang kaitannya dengan astronomi. Biasanya yang menggunakan adalah anak-anak yang tergabung dalam Olimpiade Astronomi. Gitu, kurang lebih begitu dari saya malam ini tentang pengelolaan laboratorium sesuai dengan yang ada di SMA 5. Silakan kalau adik-adik mau bertanya. Gitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan ke Bu Aris. Nanti yang tanya kita catat Bu Aris sebagai dapat nilai tambah terus ya. Iya, Pak. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan ditanya aja Bu Aris. Biar ketahuan Ya, gitu ya. Oke. Oh, enggak adik-adik, nggak ada yang tanya ya? Ini saya tanya nanti. Oh, langsung bertanya. Oke. Monggo, mau siapa duluan? Bintang Cahya. Maaf, saya mulai dari Bintang. Bintang Cahya, ini ada bertanya, Pak. Wah, rame. Mana yang namanya Bintang? Anak saya nomor 2 namanya Bintang, Pak. Ini yang tanya Tri Tanjung, Bu. Pakai device-nya Bintang. Oh, gitu. Oke, silahkan, Mas. Siapa namanya yang bertanya? Tri Tanjung, Bu. Oke, silakan. Oke, saya bertanya mengenai itu, tata kedisiplinan terhadap siswa mengenai peletakan barangnya di lemari tadi ya, Bu. Bagaimana mengatasi siswa kalau semisal mereka itu kayak ibaratnya apa ya? Bahasa Jawanya itu sakarepe dhewe gitu, Bu. Kalau meletakkan barang. Cara mengatasinya gimana? Terima kasih. Oke, ada lagi? Sudah sampai. Oke, sudah. Ini boleh saya jawab dulu, Pak? Oke. Ya, kedisiplinan di laboratorium ya. Memang kita harus membuat peraturan di laboratorium, dan itu kalau saya bacakan atau saya sampaikan setiap kali anak-anak menggunakan lab. Yang pertama tadi, kalau masuk bersih, keluar bersih. Yang kedua,
merapikan barang dan mengembalikan pada tempatnya. Jadi bagaimana biar nggak sakar PDW gitu ya. Jadi biasanya praktikum itu kan ada kelompoknya. Ada kelompoknya. Masing-masing kelompok kita tunjuk koordinatornya. Jadi begitu praktikum selesai, barang dirapikan dan dicek apakah sudah sesuai dengan ketika mereka mengambil awal. Jadi ketika mengambil kita cek dulu. Kelompok 1 sudah mengambil bahan dan alat apa saja misalnya begitu. Oke, sudah lengkap, sudah gitu. Misalkan ada beberapa bahan yang tidak tersedia untuk semua kelompok, maka kita sampaikan nanti pakainya gantian, tapi kalau sudah diambil kelompok 1, nanti tanggung jawab mengembalikan kelompok 1. Itu yang pertama. Yang begitu selesai praktikum, jadi mereka harus mencari kembali apa yang sudah mereka ambil. Nah, kalau sudah kita tunjukkan barang A diletakkan di lemari itu gantian. Jadi kelompok 1 ditaruh, kelompok 2 ditaruh. Jadi barang A di etalase A, barang B di etalase B. Siapa yang bertanggung jawab jadi gantian. Jadi kalau tidak beres, tidak pulang. Gitu ya, tidak kembali ke kelas. Tapi kadang kalau tidak kembali ke kelas itu kadang-kadang disengaja molor, tadi itu yang sakar PDW gitu ya. Jadi kalau saya ada embel-embelnya, yang bisa jadi 10 menit sebelum berakhir, itu kita sudah kasih aba-aba gitu ya. Kita akan berakhir 10 menit lagi, jadi silakan dirapikan. Misalnya tidak selesai sampai pelaporan, maka saya berikan waktu bahwa pelaporan akan dituliskan di kelas pada pertemuan berikutnya. Jadi sekarang mereka hanya mengambil data. Jadi apalagi kalau jamnya dimampatkan. Jadi kalau dimampatkan tuh dari 45 bisa tinggal 25, tinggal 30 gitu ya. Jadi memang harus kerja cerdas gitu ya. Anak-anak harus diajarkan kerja cerdas. Saya itu alat dan bahan dirapikan, kemudian ditunjukkan mengembalikannya di mana. Hanya bisa meninggalkan ruang kalau mereka sudah mengembalikan ke tempatnya. Kalau yang sengaja molor-molor, biasanya kalau berikutnya masih ada pembelajaran lagi, guru yang setelahnya itu punya aturan lagi. Misalnya saya, kalau yang dari baru selesai praktikum kimia kok belum kembali. Nanti saya kasih jeda waktu. Saya tanya gurunya, Bu sudah selesai? Selesai, anak-anak sudah kembali. Kok ada yang terlambat masuk? Beli es dulu, beli minum dulu, beli apa itu dulu, saya ada jeda waktu 5 menit. 5 menit nggak masuk, ada konsekuensi, ada kesepakatan. Kalau saya kesepakatannya terlambat 5 menit, lebih dari 5 menit, nyanyi di depan kelas. Sampai 4 kali terlambat. 3 kali terlambat. Masih molor lagi keempat, nyanyinya di kelas sebelah satu angkatan. Kalau terlambat lagi, nyanyi di kelas sebelah beda angkatan. Jadi dengan yang seperti itu suruh nyanyi ada anak-anak yang nggak berani gitu ya. Jadi kita harus disiplin. Kamu ambil apa, harus kembali. Dan di mana tempatnya. Tidak boleh meninggalkan ruang kalau belum dikembalikan. Jadi sama, kalau adik-adik saya kira kalau praktikum juga aturannya seperti itu di kampus ya. Kan nggak bisa kalau belum dikembalikan. Itu. Atau ditaruh di mejanya gitu ya. Kalau di sekolah enggak. Tapi kalau ditaruh di meja, yang rapikan jadi gurunya. Kecuali yang tadi memang penyimpanan khusus. Itu memang tinggalkan di situ, nanti kami yang merapikan. Misalnya gitu. Jadi kalau memang benar-benar urgent gitu ya, itu tidak dikembalikan ke etalase, tapi kami berikan kotak-kotak. Jadi yang barang A ditaruh di kotak biru, barang B di kotak pink, seperti itu. Kami punya kotak-kotak penyimpanan yang kami keluarkan kalau kami melaksanakan praktikum. Kurang lebih begitu. Silakan kalau belum ini ditanya lagi boleh. Bagaimana Mas? Sudah Bu, terima kasih banyak. Sama-sama. Berapa orang itu satu frame? 2 Bu. Berdua, oke. Baik, silakan berikutnya Mbak Siti Fatima. Silakan Mbak. Cek. Dengan suara Ya, sudah. Terima kasih waktunya. Ini kan tadi Ibu menjelaskan tentang idealnya laboratorium itu seperti apa gitu. Nah, kalau di sekolah saya SMA dulu itu
laboratoriumnya tuh tidak dipisah jadi satu, namun kayak misal jadi di situ tuh ada 3 ruangan ya Bu, ada kayak ruang penyimpanan sendiri kayak, tapi di tengah-tengah itu disediakan kayak meja khusus buat praktikum yang nantinya kayak kosong untuk barang-barang. Nah itu jika seperti itu tuh sudah termasuk ideal apa gimana Bu? Soalnya di tengah-tengah itu ya nanti kayak praktikum fisika, kimia, biologi semuanya di situ. Makasih. Oke. Oke, jadi yang ideal itu kan penyediaan ruangnya tadi kan ruang utama ada, ruang penyimpanan ada, ruang guru atau ruang persiapan ada gitu ya. Pencahayaannya cukup gitu. Jadi tidak harus dipisah. Ini lab kimia sendiri, lab fisika sendiri, lab biologi sendiri. Kalau memang tidak memungkinkan tidak apa-apa. Jadi ideal dalam arti bisa digunakan untuk, makanya kan tidak harus selalu ideal, tapi yang penting ruang utama untuk melaksanakan praktikum itu ada dan ruang penyimpanan cukup. Jadi kenapa ruang penyimpanan itu penting? Jadi ruang penyimpanan nggak harus bentuk ruang tersendiri. Jadi seperti kalau kami tadi kan ada etalase yang ditempel di dinding ya. Seperti itu karena kalau barang-barang itu nggak disimpan, kadang-kadang kalau terpaksa lab harus dipakai kelas buat mainan dong, kan begitu ya. Jadi yang sudah terjadi gitu. Jadi ketika saya di SMK 2 Batu, namanya lab IPA. Itu bisa digunakan guru kimia, guru fisika, dan guru biologi. Dan ruang persiapannya hanya satu, jadi ya ruang guru di situ. Dan kebetulan saya pernah ditempatkan di situ. Jadi nggak di ruang guru, jadi di lab IPA karena penanggung jawab lab IPA gitu. Jadi lemarinya ini lemari kimia, ini lemari biologi, ini lemari fisika. Kemudian mejanya juga nggak seperti meja yang SMA 5 tadi, meja besar di tengah, gitu ya, meja besar di tengah. Bahkan kalau di SMA 5 wastafel itu kan di pinggiran ya. Kalau di SMK 2 itu wastafelnya jadi satu dengan apa namanya, meja-meja yang besar tadi. Jadi mejanya benar-benar besar. Jadi tadi kan gambaran di SMA 5, apakah harus seperti itu? Tidak, gitu ya. Yang penting lab itu ada, kalau mau ideal sekali kan nyaris bisa dikatakan tidak semua sekolah bisa langsung menyediakan lab yang ideal, begitu ya. Itu. Jadi ya proses, tapi biasanya kalau lab pasti dipikirkan ada ruang utama untuk praktikum, ada ruang penyimpanan, ada ruang persiapan. Ruang persiapannya biasanya memang jadi satu dengan ruang untuk guru dan laboran, biasanya begitu. Itu biasanya. Jadi itu udah bagus itu sekolahnya Mbak Fatima, itu udah bagus. SMA mana Mbak? Man 1 Jepara. Jauh sekali dari Jepara. Satu Jepara. Oke, udah bagus. Apalagi yang di bawah Kemenak biasanya jauh lebih bagus biasanya. Lebih ideal biasanya. Itu bagus sudah. Oke. Silakan yang lainnya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke. Mas Alvin. Mas ya, bener ya? Oke, Bu. Iya. Saya izin bertanya, mungkin ini sedikit keluar dari topik, tapi untuk di SMA 5 sendiri, itu penggunaan laboratorium itu atau pembelajaran praktikum itu seberapa sering ya, Bu? Karena kalau di sekolah saya, di lab-nya itu lengkap, ada lab kimia, fisika, biologi. Namun untuk lab fisikanya itu 3 tahun itu tidak pernah dipakai karena isinya alat band semua gitu. Jadi seberapa sering di SMA 5 itu penggunaan laboratorium itu sendiri? Oke. Isinya alat band. Buat main musik berarti ya. Kalau kami bahkan kami kalau lab fisika sedang kosong gitu, ulangannya di lab fisika. Kenapa? Karena ngawasinya gampang. Jadi kalau di lab fisika kami yang bagian guru depan, itu kami punya kursi tinggi. Gitu. Jadi kalau siswa menganggap misalnya ulangan gitu ya, dianggap wah bisa contohan nih gitu. Nanti adik-adik tahu rasanya kok jadi guru. Ternyata gitu ya, jawel koncone dikit ya itu ternyata kelihatan gitu ya. Seberapa sering dipakai?
paling tidak ada aktivitas, karena kami gurunya berempat ya. Nah, kami gurunya berempat, paling tidak seminggu itu minimal 1 kali pasti terpakai. Ya, kalau mau digunakan oleh kegiatan yang lainnya, itu harus izin ke kami. Jadi kalau mau pakai lab fisika, harus izin ke guru fisika, kalau mau pakai lab biologi harus izin ke biologi, kalau kimia harus izin ke guru kimia, gitu. Jadi, bahkan yang paling gampang, yang paling sering dibidik untuk digunakan, termasuk misalnya jadi basecamp panitia itu lab fisika. Kenapa? Bahannya nggak ada bahan-bahan yang cairan gitu, misalnya kalau biologi kan ada, biologi ada, kimia ada gitu. Kalau lab fisika kita kan cenderung aman gitu ya, cenderung aman. Jadi, dan kami untuk bahan-bahan yang biasanya kok diotak-atik bisa rusak, itu memang tidak bisa diakses. Tidak bisa diakses selain kami. Dan kami, kalau kami minta digunakan, itu hanya kami bukakan gitu. Kuncinya hanya kami kasih kunci luar. Jadi kunci lemari penyimpanan yang di belakang, bahkan yang di bagian dinding belakang itu pun itu kami simpan sendiri. Jadi kadang-kadang bahkan kalau waktunya praktikum barengan kelas 10, 11, 12 gitu, kami harus berdiskusi mana yang benar-benar harus dilakukan di lab. Misalnya kelistrikan itu kan memang harus di lab, tidak bisa dikerjakan di kelas. Kalau misalnya yang masih fluida, kemudian masih misalnya kayak pengukuran, itu kita masih bisa di luar lab. Kalau yang seperti listrik itu fokus harus digunakan di lab. Jadi kami yang kelas 11, kelas 10 ngalah gitu. Jadi kok pertanyaannya seberapa sering? Alhamdulillah lab fisikanya terpakai dengan baik. Bola lampunya kalau sudah gini, musim seri paralel gini, bola lampu harus TU-nya sampai bosen gitu. Kita minta lagi gitu. Alhamdulillah gitu. Aktif gitu ya. SMA-nya mana, Mas? Nanti saya usulkan gurunya. SMA 4 Probolinggo, Bu. Oh, SMA 4 Probo. Oh, teman saya di SMK, nggak apa. Jadi bisa nanti misalnya kan kemarin ada tugas observasi kan dari Pak Husaini. Jadi bisa ke sana, Pak tolonglah Pak atau Bu gitu. Tolong ini lab fisika ini, tolong gitu. Jadi kalau biasanya siswa itu kalau sudah diajak praktikum sekali, ketagihan minta terus, "Ayo Bu, kapan praktikum lagi? Kapan lagi? Kapan lagi?" Sesulit apapun praktikum itu, gitu. Jadi sayang ya kalau nggak digunakan, apalagi itu lab-nya udah pisah kan ya, udah sama kayak SMA 5 gitu ya, sudah sendiri-sendiri, sayang kalau nggak digunakan. Itu band-nya suruh pindah itu, minta ruang seni, harus ada ruang seni itu ruang fisika bukan ruang seni gitu ya. Walaupun nggak apa-apa, tapi kalau mengganggu dan tidak bisa praktek, waduh jangan gitu. Harus ini, kepala sekolahnya harus tegas nih dan Wakasar Prasnya ini harus tegas gitu. Oke, dari saya begitu. Terima kasih. Jadi saya tahu. Jadi mungkin kapan-kapan kalau ketemu teman Probolinggo bisa saya bantu sampaikan itu. Gitu. Oke, silahkan yang lainnya. Monggo kalau penasaran kondisi sekolah silahkan. Vindi Eka ini Mbak apa Mas? Silahkan. Oh Mbak. Ya silahkan Mbak. Ibu izin bertanya, untuk waktu praktikum itu, bila siswa itu merusak barang, misal kayak kimia ya Bu, itu kan biasanya ada yang dari kaca-kaca kayak gitu Bu. Itu misal pecah atau bagaimana nantinya, itu siswa biasanya disuruh mengganti atau diserahkan ke sekolah saja. Itu solusinya bagaimana Bu biasanya di SMA 5? Oke, kalau alat rusak, yang terutama yang kalau kimia gelas ukur gitu ya, itu harus mengganti. Di SMA 5 harus mengganti gitu ya. Kalau fisika, bola lampu putus enggak. Tapi kalau beker gelas gitu harus ganti. Kalau bola lampu kenapa enggak ganti? Ya satu murah gitu ya. Satu murah, bola lampu kecil-kecil itu kan murah. Satu pak gitu misalnya hanya berapa? Satu murah, tapi yang kedua karena rangkaian kelistrikan itu memang resikonya kan sama dengan kalau resikonya memang kalau dinyalakan arusnya terlalu besar putus kan pasti seperti itu, atau rangkaiannya salah dia akan putus.
Kalau sama seperti kalau kimia, kalau bahan itu sudah terlanjur dicampur tapi tidak berhasil, kan membuang, nggak mengganti. Tapi kalau pecah karena kelalaian, ketidakhati-hatian, gitu kan. Jadi kalau sampai pecah itu biasanya kan karena tidak hati-hati, itu mengganti. Sama dengan menghilangkan buku perpustakaan, harus mengganti. Merusak buku perpustakaan, memperbaiki dan mengganti. Itu aturannya seperti itu. Gitu ya. Biasanya itu berupa uang atau bagaimana, Bu? Barang. Kalau kami barang. Jadi misalnya anaknya bingung belinya di mana, kita tunjukkan tokonya. Jadi kalau uang, sekolah itu kalau yang pecah barang, digantinya barang. Kalau nanti kita minta ganti uang, nanti takut ada narasi lain yang timbul bahwa sekolah minta uang untuk menyediakan alat praktikum. Jadi anak-anak bawa barangnya. Kita tunjukkan belinya di toko mana, kemudian seperti itu. Jadi itu yang adik-adik perlu ketahui. Jadi memang yang berkaitan dengan keuangan itu sensitif sekali gitu ya. Rawan untuk dipelintir, rawan untuk dibuat berbagai macam narasi yang arahnya bisa jadi anak panah itu ngarahnya ke kita. Padahal seharusnya tidak salah kita gitu. Jadi dan kalau untuk Kota Malang ini termasuk yang mendapat sorotan sekali dibandingkan kota-kota yang lain di Jawa Timur gitu ya. Seperti contohnya besok itu kami sudah kedatangan Bapak Kadis, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Pak Kadis Provinsi itu sudah yang ke berapa kali ya ini ke SMA 5 karena kebetulan memang SMA 5 punya aula yang memadai untuk kegiatan yang sifatnya besar dan kepala sekolah kami SMA 5 itu ketua MKKS. Jadi ya apa ya, seneng-seneng greges gitu ya bahasanya orang Jawa. Seneng-seneng greges gitu. Senengnya karena ke sekolahnya dipercaya. Gregesnya apa gitu ya. Kadang-kadang jadi banyak aturan gitu ya. Jadi pejabat itu kan protokolernya banyak sekali ya. Itu yang riweh gitu ya. Jadi ya begitulah. Jadi nanti ada yang mungkin bisa yang masuk di sekolah-sekolah center tekanannya itu yang kadang-kadang seperti itu, termasuk keuangan itu tadi. Kalau ada penggantian itu barang pecah diganti dengan barang. Keuangan itu akan jadi sorotan sekali. Ya. Jadi memang kita sebagai pendidik sampai keuangan memang tidak itu Oke, dari saya begitu ada pertanyaan? Boleh, silakan. Oke, silakan. Susilo Angga, silakan Mas. Terima kasih Bu atas izin atas kesempatannya, izin bertanya terkait dengan terkait dengan waktu pandemi kemarin Bu. Untuk di SMP 5 sendiri bagaimana Bu untuk tata ruang dan kelola di laboratorium? Soalnya kalau di SMA saya itu setelah pandemi ya udah nggak ada praktikum lagi dan lab itu terbengkalai karena alat-alat itu banyak yang rusak gitu dan mungkin sekolah karena nggak mampu membeli alat baru atau gimana. Untuk di SMA 5 gimana gitu? Terima kasih Bu. Oke. Adik-adik ini lulusan tahun berapa? Semester berapa? Semester 5 Bu. Semester 5. Jadi lulusan tahun 2023. Ya, input 2023. Iya, Betul. Bu. Betul. Oke. Berarti waktu pandemi kelas 10.
angkatan pertama UN SMP yang bilang? Iya Bu, betul. Oke, ya. Berarti masuk SMA tahun 2021 ya? 2020 pas pandemi itu ya? Oke. Saya kebetulan mutasi ke SMA 5 itu tahun Februari 2021. Jadi yang saya ajar pertama angkatannya adik-adik ini. Yang saya wali kelasi pertama gitu ya tahun berikutnya. Waktu pandemi bagaimana? Pandemi itu kan kami masuknya gantian ya. Ada piket seminggu, saya kena seminggu 2 kali kalau nggak salah, saya lupa. Jadi bagaimana labnya? Kebetulan waktu itu kami masih punya senior yang memang beliau sangat perhatian sekali dengan termasuk kondisi lab. Kemudian bagaimana praktikumnya gantian. Jadi ketika masuk gantian, maka praktikumnya juga gantian. Jadi yang foto slide kemarin itu saya ambil waktu pandemi. Jadi itu tidak full kelas, itu separuh kelas. Jadi alhamdulillah seperti itu. Jadi kalau perawatan tetap kami lakukan, tapi memang kendalanya bukan hanya rusak karena pandemi sebenarnya ya, rusak karena sudah dipakai bertahun-tahun dan belum ada pembaharuan. Itu bukan hanya masalah di sekolahnya Mas Susilo gitu ya. Kadang-kadang itu tadi kendala yang minggu lalu saya sampaikan, kendala kita adalah peremajaan alat yang dimana kita gantian anggarannya gitu. Jadi anggaran BOS itu ya, dana operasional sekolah itu bergantung pada kebijakan sekolah akan dianggarkan kemana. Jadi untuk alat lab pun kita harus menerima misalnya hanya dapat sekian persen, itu hanya bisa untuk beli 1 alat 2 alat itu. Alhamdulillah kalau selama pandemi kami tetap praktikum dan ada beberapa praktek yang justru yang saya minta anak-anak untuk tetap melakukan praktek di rumah. Misalnya hukum Archimedes, itu kan bisa dilakukan di rumah. Yang tenggelam, mengapung, melayang mengapung itu ya. Itu jadi cara pengerjaannya bagaimana itu mereka bisa melakukan di rumah. Jadi atau karena pandemi kita harus jaga jarak, yang memang masuk di sekolah, mereka mengerjakan di sekolah, yang di rumah mereka mengerjakan di rumah. Jadi agak putar otak memang ya. Jadi makanya lebih panjang untuk pembelajaran pandemi itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi alhamdulillah, jadi kalau kondisi sekolah Mas Susilo itu mungkin ya, kan emang ada daerah yang terdampak sekali, ada yang tidak gitu. Dalam SMA 5 ini seberangnya RSI gitu ya. Kalau sakit tinggal nyebrang gitu. Tapi beneran tuh, kami kalau daftar ke Poli, butuh ke Poli nanti sore, kami daftarnya pagi itu nyebrang jalan, atau butuh minggu depan, sekarang kita sudah nyebrang jalan, daftar di Poli RSI gitu. Tapi mencekam, waktu pandemi itu mencekam. Jadi saya yang dulu dengar sirine ambulans itu biasa gitu ya, karena pandemi dan dekat dengan rumah sakit tuh kayak lama-lama, aduh ya Allah ada ambulan lagi, ada yang ambulan sirinenya mobil jenazah, ini yang sirinenya begini ambulans gitu ya. Seperti itu memang. Jadi kendalanya memang waktu itu praktikum ya. Jadi adik-adik ini angkatan pertama tanpa UN SMP. Oke, ya itu. Kendalanya waktu itu begitu, tapi alhamdulillah kami waktu itu gantian. Justru kami yang guru fisika banyak di lab, karena menghindari itu tadi, social distancing ya, menghindari bergerombol dengan banyak orang di ruangan yang sama waktu itu. Jadi kalau sudah kayak saya gitu ya, saya parnonya luar biasa waktu pandemi itu. Bahkan saya kalau anak saya ajak keluar itu ya. Jadi dulu kalau ambil ATM itu harus pakai sarung tangan. Kan itu adik-adik. Itu pandemi. Makanya kami ketika di sekolah yang fisika itu kita sudah bikin kesepakatan. Kita kalau waktu piket, kebetulan piketnya bareng kita, jadi mungkin sengaja seperti itu. Jangan ke ruang guru ya Bapak Ibu gitu. Kita ketemunya di lab. Karena kita hanya akan bertemu bertiga. Kalau misalnya salah satu dari kami nanti sakit, yang di tracking kan bertiga itu. Karena saya termasuk yang kena gelombang 2021 tuh yang gelombang besar yang banyak sekali yang meninggal itu kebetulan. Jadi trackingnya kan mudah. Ketika di sekolah ketemunya siapa? Hanya bertiga. Itu memang kami di lab itu.
Jadi gitu. Alhamdulillah. Jadi karena itu ya, jadi aman ya lab kami gitu. Oke, kurang lebih gitu. Mas Susilo dari mana? SMA mana kemarin? SMA Negeri 1 Panggul Trenggalek. Berapa? SMA Negeri 1 Panggul Trenggalek. SMA Negeri 1 Panggul. Tanggul, Jember. Iya. Oh, Enggak. Tanggul. Panggul, Bu. Oh, Panggul. Di mana itu? Di Trenggalek, Bu. Oh, Trenggalek. Oke. Iya, iya. Kulone Tulungagung ya, Mas. Oke. Oke. Ya, ada lagi yang ditanyakan, silakan. Oke, Kadim Ali, Mas Kadim Ali, silakan. Mana wajib? Oh, Tidak dapat. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, iya. Silakan. Jadi mungkin pertanyaan agak sedikit out of the box ya Bu ya. Iya. Jadi kan biasanya kalau sekolah itu kan dananya kan biasanya kan dari BOS ataupun dari APBD. Nah biasanya itu ada tambahan lagi nggak sih Bu? Itu biasanya dana sekolah itu dari mana aja alirannya, kemudian dan mungkin kalau per tahun rata-rata biasanya tuh nominalnya tuh berapa juta atau berapa ratus juta gitu ya. Nah terus kemudian alokasinya auditnya tuh biasanya tuh kemana aja gitu kalau tentang dana sekolah per tahunnya gitu. Oke, pendanaan ya. Kebetulan saya nggak pernah jadi bendahara, jadi bingung jawabnya. Oke, pendanaan sekolah untuk di Jawa Timur, ini karena ada yang dari Jepara ya. Pendanaan sekolah kalau dari Jawa Timur itu ada BOS itu dari pusat, dihitung berdasarkan jumlah siswa aktif sesuai Dapodik. Kemudian ada dana BPOPP namanya. BPOPP itu operasional apa ya? Saya lupa kepanjangannya karena memang alhamdulillah saya nggak pernah jadi bendahara. Itu kesyukuran yang luar biasa itu. Pusing nggak jadi bendahara gitu ya. BPOPP itu dari APBD Provinsi Jawa Timur. Jadi mulai muncul dana BPOPP itu saya lupa ya persisnya tahun berapa. Kalau nggak salah pada kepemimpinan Gubernur Ibu Hovifah. Atau sebelumnya sudah ya, saya lupa. Ya sekitar 2019 ya betul, Gubernur Hovifah itu sekitar itu. Kemudian sebenarnya ada dana itu kalau SMA. Kenapa Jawa Timur? Karena kalau Jawa Timur SMA dan SMK itu di bawah naungan provinsi. Jadi laporannya langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi tanpa melalui Dinas Pendidikan Kota. Di bawah Dinas Pendidikan Provinsi ada cabang dinas pendidikan. Jadi bukan dinas pendidikan tapi cabang dinas pendidikan. Jadi nanti adik-adik kalau mau penelitian ke SMA atau SMK mengurus perizinannya tembusnya ke cabang dinas pendidikan. Kalau Kota Malang ada di Jalan Anjasmoro, kalau Kabupaten Malang ada di Bakorwil. Di Bakorwil itu jadi ada 2 kantor, satunya Bakorwil, satunya cabang dinas pendidikan Kabupaten Malang. Kalau Kota Batu sama dengan Kota Malang, jadi cabang dinasnya 1, Kota Malang dan Kota Batu, wilayah Kota Malang dan Kota Batu. Kemudian selain BOS dan PPOPP, sebenarnya sekolah kalau dulu sekolah diizinkan untuk menarik keuangan melalui komite. Jadi ada komite sekolah. Tapi karena dulunya komite itu tidak kena audit. Tapi untuk sekarang semuanya kena audit termasuk komite, termasuk peruntukannya untuk apa. Jadi kalau BOS itu sudah ada aturannya, insya Allah bisa diakses terbuka lewat internet, lewat Google bisa ya, peruntukan BOS. Jadi aturannya BOS diizinkan untuk apa, termasuk perizinan BOS itu karena operasional sekolah untuk membayar listrik, membayar air, kemudian untuk
Menggaji boleh nggak ya menggaji pegawai itu, saya lupa. Oh, itu BPOPP yang boleh, itu pegawai tidak tetap. Tapi itu pun ada aturannya, pegawai tidak tetap yang boleh digaji dengan dana APBD itu ada aturannya juga. Salah satunya kalau tidak salah sudah harus memiliki NUPTK kalau untuk pendidik, kalau nggak salah begitu. Kemudian untuk SMA 5 sendiri, dan besaran komite itu kan tidak boleh ditentukan. Itu sesuai dengan, maka namanya bukan SPP seperti dulu. Kalau dulu kan dana sumbangan pengembangan pendidikan gitu ya. Sekarang namanya adalah SPM. PSM. Apa sih namanya? Saya lupa. Maaf saya nggak tahu. Jadi istilahnya sukarela. Sumbangan sukarela masyarakat. Artinya orang tua sesuai dengan kemampuannya gitu. Jadi kalau saya ditanya orang tua, monggo jenengan mampunya berapa. Tidak harus setiap bulan, tapi kalau bisa dalam setahun adalah nominalnya sekian gitu. Tidak harus setiap bulan. Jadi semampunya. Misalnya bisa bayarnya 2 bulan sekali ya monggo gitu. Besarnya tidak ada gitu. Jadi karena tadi ada yang tanya itu ya keuangan ya. Saya pahamnya hanya sampai situ. Kalau peruntukannya untuk apa dan besarannya berapa, saya tuh kok nggak paham ya besarannya BOS itu berapa per siswa. 125 apa ya? Apa 75.000 per siswa per bulan. Per siswa per bulan. Nanti kali 1 tahun. Tapi jangan dipikirkan turunnya akan tepat waktu. Jadi turunnya per triwulan. Kalau tidak salah. Triwulan apa caturulan saya lupa ya. Triwulan kalau setahun 4 kali. Itu pun laporannya rinci gitu ya. Jadi BOS ada aturan penggunaannya untuk apa, dan kalau sudah digunakan misalnya untuk konsumsi gitu, itu sudah ada aturannya lagi. Konsumsi harus dipesankan kepada rekanan yang sudah ditunjuk. Jadi misalkan untuk guru dan siswa, misalnya ada kegiatan hari besar itu membutuhkan konsumsi, atau ada kegiatan lomba-lomba setelah ujian akhir semester gitu kan, itu harus ada fotonya paling tidak. Kalau untuk perjalanan dinas misalnya untuk workshop atau visit siswa yang tidak masuk, itu boleh kita visit dan ada dana transportnya, syaratnya harus ada fotonya. Yang saya tahu itu saja, karena setiap saya dikasih surat tugas, misalnya untuk ini mengunjungi siswa yang bolosan gitu ya, itu saya harus punya fotonya. Kalau enggak, tidak bisa keluar dana itu. Itu kurang lebih seperti itu ya. Kok penggunaan persisnya bagaimana, besarannya berapa, maaf saya kurang tahu, karena memang alhamdulillah nggak pernah jadi bendahara. Itu ya. Kurang lebih begitu. Mas Ali, panggilnya siapa? Ali saja. Kadim. Oh, Kadim. Ada dosen fisika itu masih sudah pensiun apa belum ya, Pak Zani ya? Pak Kadim sudah pensiun? Oh, sudah pensiun. Oh, Pak Kadim. Sama ini namanya, Pak. Iya, sama-sama Kadim. Tapi ini Ali Kadimnya. Ini Ali. Siswa saya itu ada 2, Pak, Ali. Ini saya cerita sedikit ya. Kebetulan dua-duanya itu, yang Ali kelas 12 itu cucunya pemilik toko Citra Susu. Itu sekolah di SMA 5. Yang Ali satunya kelas 11. Yang kelas 12 I, yang Ali kelas 11. Tipe anaknya sama, tinggi, putih, ganteng gitu ya, Arab gitu ya. Tapi nggak Arab yang kumisan gitu, enggak, anaknya mulus gitu, ganteng. Bermasalah dua-duanya. Yang Ali, cucunya Citra itu hari Senin yang kelas 11 kena saya di kedisiplinan karena mau ini bohong minta pulang gitu. Akhirnya orang tuanya kita telepon dan kebetulan mamanya bisa langsung ke sekolah. Kita cross check alasan dia dengan ibunya gitu. Karena ini dipakai alasan ibunya. Besoknya hari Selasa, saya kena Ali yang kelas 12 itu, yang cucunya Citra itu gitu. Itu terlambat tidak pakai atribut gitu. Jadi adik-adik nanti itu termasuk tambahan kita kalau di sekolah itu. Salah satunya bagian disiplin, bagian kedisiplinan. Ada yang sekolah namanya tatip ya. Kalau di SMA 5 sekarang namanya bagian dispos, disiplin positif.
Tuh. Maka sekarang nanti kalau jadi guru diinget-inget, dulu nakalnya ketika jadi anak SMA apa? Misalnya, izin ke kamar mandi, menggok kantin, ngobrol sik, janjian mbek pacarnya, misalnya begitu. Itu diingat-ingat ya Mas, Mbak, diingat-ingat. Nanti kalau jadi guru, itu diingat-ingat jadi guru, tentukan kalau anak-anak seperti itu, tentukan cara penanganan mereka dengan tepat. Gitu. Jadi kalau ada anak-anak yang beralasan, adik-adik akan tahu, oh aku di SMA wis tahu, begitu ya. Gitu. Yang pernah loncat pagar, nanti kalau dapat siswa loncat pagar, nggak boleh marah. Diingat-ingat dulu rasanya ya opo lek dimarahin kalau dihukum. Hukuman yang dulu menurut adik-adik nggak efektif, jangan dijadikan hukuman, jangan ditiru. Gitu. Itu hanya sedikit sharing dari saya tentang pendidikan gitu. Oke, silakan yang bertanya. Sayangnya Mas Ali ini nggak kelihatan Pak wajahnya tadi Pak. Mas Kadim Ali, oke. Mbak Nur Eka dan Mbak Alda, mana duluan? Mbak Nur Eka duluan, silakan. Mana ini? Oke. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Bu, saya izin bertanya. Kan kalau nggak salah pertemuan kedua atau pertama itu Ibu pernah bilang kalau pendataan inventaris itu diadakan itu di awal tahun aja. Dan pendanaannya pun juga terbatas. Nah, misalkan Bu, kalau ada alat praktikum yang rusak, tapi yang rusak itu bukan yang kecil-kecil kayak lampu atau bahan habis pakai, tapi kayak set alat kit praktikum misal kayak gerak lurus atau seperti teleskop yang besar-besar kayak gitu. Nah, itu gimana ya Bu? Misalkan kita mengatasi keterbatasan alatnya ketika praktikum kayak gitu. Apakah kalau memang benar-benar tidak bisa dilakukan itu tidak ada praktikum, maksudnya praktikumnya itu dihilangkan atau dijadikan demonstrasi saja? Terima kasih, Bu. Oke. Bagaimana kalau yang rusak yang besar-besar? Biasanya set alat itu kan nggak hanya satu gitu ya. Mengakalinya gimana? Kelompoknya diperbesar. Kelompoknya diperbesar gitu. Jadi dan kalau mengajukan pun belum tentu sekarang rusak tahun depan langsung diganti, sebenarnya begitu ya. Atau kita adakan servis. Kalau memang mungkin diservis, kita servis gitu ya. Jadi kita perbaiki bersama orang-orang ada teknisi-teknisi yang memang walaupun kita nggak punya laboran, tapi kan kita bisa mengundang teknisi. Jadi biasanya kalau yang memang perlu sekali, misalnya alat yang penting seperti teleskop itu kan biasanya ada garansinya ya, ada garansinya. Jadi kita klaim garansinya. Atau kita hubungi toko yang menjual itu, mereka yang akan memperbaiki. Kalau memang itu tidak bergaransi, biasanya nanti akan diganti sekolah. Jadi kalau pengadaan barang memang satu kali, tapi kalau servis itu kan bisa diajukan sewaktu-waktu. Tuh, jadi nanti akan dibayar sekolah atau kalau memang sekolah belum bisa membayar saat itu, biasanya kita bayar dulu, nanti diklaim ketika dana itu sudah ada, gitu. Itu bisa. Itu ya. Kalau memang terpaksa harus praktikum tapi alatnya kurang ya. Kalau misalnya yang pernah benar-benar terjadi itu waktu itu kami mikrometer itu tiba-tiba seret semua, jadi harus diserviskan gitu. Yang ada hanya pertama demonstrasi dulu dan sekarang kita kan ada bantuan lab virtual itu ya. Kita bantu dengan lab virtual, tapi memang praktikum yang paling bagus itu bukan virtual yang langsung anak-anak bekerja itu gitu. Jadi ya diakali. Salah satunya memperbesar kelompok. Kalau biasanya kita bisa membuat kelompok isinya hanya 4 orang, otomatis kalau alat satu rusak harus jadi 6 orang per kelompok begitu. Dan kalau saya pribadi untuk pelaksanaan praktikum itu tugas laporannya individu. Praktikumnya yang bareng-bareng. Tugasnya yang laporannya yang individu. Karena kalau tidak begitu nanti banyak yang ya wes kamu yang kerja, kamu yang bikin laporan, ya wes saya enggak mau tahu gitu kan. Itu kurang lebih. Oke. Mbak Eka bagaimana? Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Berikutnya Mbak Alda silakan. Baik Ibu, terima kasih izin
Di sekolah saya itu kan hanya ada lab kimia sama biologi. Nah, lab kimianya itu alatnya sangat lengkap. Begitu juga dengan lab biologinya itu alatnya juga lebih lengkap. Namun untuk lab fisikanya di sekolah saya itu tidak ada. Nah, itu menurut pendapat Ibu bagaimana pembangunan lab yang tidak merata seperti di sekolah saya tersebut? Terima kasih. Oke, sekolahnya di mana ya? Ini jadi julitin sekolah, maaf ya tanya dulu. Di SMA 1 Kandat Budi, Kabupaten Kediri. Oh, di Kandat. Oke. Kalau labnya tidak merata bagaimana? Harusnya, kan sudah ada lab kimia dan lab biologi. Harusnya kalau mengajukan, jadi sekolah itu, saya juga baru tahu ya dari kepala sekolah, beliau kemarin kebetulan cerita. Jadi ada rapat-rapat kepala sekolah yang tertentu itu mereka bisa mengajukan pengadaan gedung atau hanya perawatan. Jadi kalau seperti SMA 5 itu hitungannya kalau kita nambah gedung itu sudah mentok, tanahnya nggak ada. Sama dengan SMA Tugu, kalau adik-adik pernah atau ada yang dari SMA Daratan Tugu ya, 1, 3, 4, itu kan nyaris tanah itu sudah tidak ada. Jadi kalau mau bangun apa, jadi pengajuannya perawatan. Tapi kalau misalnya bisa dibangun ke atas, jadi seperti tadi lab SMA 5 kan itu 2 lantai gitu ya, 2 lantai, kalau misalnya bisa dibangun harusnya diajukan. Harusnya diajukan adanya praktikum fisika, karena bagaimanapun kelompok mapel IPA itu kan tidak hanya kimia dan biologi, tapi juga fisika. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya ada kepala labnya, pengusulan lewat kepala lab. Jadi kepala lab itu seperti saya sampaikan pertemuan kemarin, kepala lab itu kan tidak harus guru masing-masing mapel semua punya kepala lab, tidak, tapi kepala lab membawai lab IPA yang terdiri dari kimia, fisika, biologi. Begitu. Jadi harusnya diajukan itu. Jadi mungkin bisa colek-colek gurunya fisika, Mbak, yang di SMA. Bu, ayo Bu minta diajukan gitu. Seperti kata Pak Kusaini, biasanya guru fisika itu merangkap bagian-bagian penting di sekolah. Mestinya bisa lah mengusahakan. Gitu. Kurikulum biasanya kebanyakan kalau guru fisika tuh larinya jadi kurikulum. Biasanya gitu. Jadi kalau kurikulum tinggal ngitik-ngitik wakasarplasnya itu. Minta pengadaan itu. Kalau belum langsung gedung atau ruang tersendiri, alatnya diadakan. Jadi seperti SMA berapa tadi ya? SMA yang mana tadi? Yang satu, yang tanya pertama tadi, labnya tidak terpisah-pisah, tapi jadi satu ruang untuk 3 sekaligus tuh bisa. Itu. SMA 1 Kandat. Oke. Gitu. Bagaimana Mbak? Gemes ya? Dia anak tirikan ya? Iya, Bu. Baik, Bu, sudah cukup. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik. Bagaimana? Silakan ada lagi atau bagaimana Pak Kusaini? Kayaknya kita sudah lumayan malam Bu Aris. Sebenarnya bisa kita tutup Bu Aris sepertinya ya. Nih sebelum kita tutup ya Bu Aris, nanti tugas untuk apa? Mahasiswa silakan nanti dirancang. Nanti ya silakan dirancang kalau mau membangun apa? Lab fisika. Nah, itu kira-kira dananya seperti apa gitu ya. Terus ya, itu mengapa seperti itu. Jadi nanti ada tugasnya 2 ya. 1 membuat denahnya, yang kedua alasan kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Nah, silakan nanti dirancang di minimal berupa apa ya, berupa file gambar dan sebagainya. Nah, semakin baik, semakin komprehensif produknya, berarti semakin baik nilainya. Saya kira begitu. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan untuk tugasnya atau hal-hal lainnya? Silakan. Izin bertanya Bapak, untuk tugasnya itu individu nggih? Ya, tugasnya individu dulu. Nah, nanti baru setelah individu nanti suatu saat nanti berubah jadi kelompok semua nanti ya. Baik Bapak, terima kasih. Oke, tadi sudah disampaikan Bu Aris. Nah, di lapangan tuh seperti itu kondisinya. Nah, nanti
saudara kan inginnya punya idealisme ya. Nah, seharusnya seperti apa? Nah, nanti silakan saudara bisa cari-cari di Google, di AI, atau di buku-buku di Gramedia atau di Togamas. Sana itu ada juga petunjuk mengenai lab lab yang ideal, penataan ruang dan alat dan bahannya. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Aris, untuk quote of the day-nya bagaimana ini, Bu? Oh, quote of the day belum ya tadi? Belum sepertinya. Oh, slide terakhir tadi, quote of the day. Saya ambil dari kata-katanya Raden Ajeng Kartini, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tetapi satu-satunya hal yang dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Kurang lebih begitu. Oke. Bisa diulangi lagi, Bu? Ini di saya kok putus-putus ya kayaknya suaranya ya. Gitu ya. Ya. Jadi dari Raden Ajeng Kartini ini sangat membekas di saya ya. Saya simpan udah lama nih Pak gitu ya. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar akan menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Gitu. Oh, luar biasa ya. Wah. Jadi bersikap baik, jadi orang baik. Kalau tidak ada orang baik, jadilah orang baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Aris. Berarti prinsipnya yang menjatuhkan diri kita ya, diri kita sendiri, Bu ya. Diri kita sendiri. Nah, nanti mohon izin untuk di-share lanunya Bu, PPT-nya Bu ya, nanti untuk kita berikan ke mahasiswa. Oke, jadi istilahnya karena setiap manusia pasti punya kekurangan, minimal jangan sampai membuat kekurangan kita itu mengganggu orang lain juga, Bu Aris ya. Karena sekarang banyak viral, Bu. Kayak yang kemarin ada Win itu viral itu. Kita nggak tahu mana yang benar yang salah. Yang penting kita semoga terhindar dari menjadi pribadi yang terus turun. Tapi kita orang-orang yang beruntung adalah orang yang tambah hari tambah berkualitas, Bu Aris ya. Kalau kita tetap dengan kemarin aja rugi ya. Nah, berarti sangat berarti sekali yang disampaikan oleh Bu Aris. Jadi yang menyebabkan kita jatuh ya diri kita sendiri gitu, Bu Aris ya. Baik, terima kasih Bu Aris atas waktunya dan meluangkan di malam Jumat Legi. Biasanya ini malah di sini. Tapi sudah habis maghrib tadi Pak tahlilnya. Sudah ya. Semoga kita semua yang hadir kuliah hari ini memperoleh manfaat langsung dari Bu Aris, karena biasanya antara kenyataan dengan teori itu pasti ada ada gapnya ya. Nah, ini sudah kelihatan gitu ya. Jadi semoga kita semuanya dianugerahi ilmu yang manfaat, terutama Bu Aris ini, semoga rezekinya tambah lancar, panjang umur, semua penyakit kita semua, semoga disembuhkan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga yang paling penting kita diberikan kemudahan untuk terus belajar ya. Bu Aris, nanti minggu depan kita tetap online lagi, Bu. Enggak apa-apa. Nanti topiknya nanti saya hubungi Bu ya, hari Senin insya Allah. Saya kira begitu. Terima kasih Bu Aris. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Juga untuk mahasiswa semuanya, terima kasih yang sudah bertanya. Nah, nanti kita catat Bu Aris. Nanti dapat nilai tambahan yang sudah tanya pada malam hari ini. Saya kira begitu semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya orang tua kita semua. Semoga panjang umur, yang sakit disembuhkan, dan yang paling penting semoga lancar rezekinya juga. Amin. Sampai jumpa lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin